peran santri dalam mencapai dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia edisi Ponpes Suryalaya. Pondok Pesantren Suryalaya yang terletak di Tasikmalaya. Pondok ini dirintis oleh Syekh Abdullah bin Nur Muhammad atau yang dikenal dengan panggilan Abah Sepuh. Pada masa perintisan banyak mengalami hambatan, baik dari pemerintah kolonial Belanda maupun dari masyarakat. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga atas restu dari guru beliau, Syekh Tohlab bin Talabuddin Kalisabut Cirebon, semua itu dapat dilalui dengan selamat. Hingga pada tanggal 7 Rajab 1323 Hijriah atau 5 September 1905, Syekh Abdullah bin Nur Muhammad dapat mendirikan sebuah pesantren walaupun dengan modal awal sebuah masjid yang terletak di Kampung Godebak, Desa Tanjung Kerta, Kabupaten Tasikmalaya. Tahun 1908 atau 3 tahun setelah berdirinya Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya, Abah Sepuh mendapatkan kirkoh legitimasi penguatan sebagai guru mursyid dari Syekh Tohlab bin Talabuddin. Seiring perjalanan waktu, Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya semakin berkembang dan mendapat pengakuan serta simpati dari masyarakat. Sarana pendidikan semakin bertambah, jumlah pengikut atau murid biasa disebut ikhwan. Dukungan dan pengakuan dari ulama, tokoh masyarakat, dan pimpinan daerah makin menguat. Keberadaan Pondok Pesantren Suryalaya dengan Tariqah Qadiriyah Nasabadaniyah mulai diakui dan dibutuhkan. Untuk pelajaran tugas Abah Sepuh dalam penyebaran Tariqah Qadiriyah Nasabadaniyah dibantu oleh 9 orang wakil taklin, dan beliau meninggalkan wasiat untuk dijadikan pegangan dan aliran kesatuan dan persatuan para murid atau ikhwan, yaitu Tanbih. Syekh Abdullah bin Nur Muhammad berpulang ke rahmatullah pada tahun 1956 di usia yang ke-120 tahun. Kepemimpinan dan kemurusyidannya dilimpahkan kepada putranya yang kelima, yaitu Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin, yang akrab dipanggil dengan sebutan Abah Anom. Pada masa awal kepemimpinan, Abah Anom juga banyak mengalami kendala yang cukup mengganggu, di antaranya pemberontakan DTII. Pada masa itu, Pondok Pesantren Suryalaya sering mendapat gangguan dan keserangan. Terhitung lebih dari 48 kali serangan yang dilakukan DTII juga pada masa pemberontakan PKI pada tahun 1965. Ada Anom banyak membantu pemerintah untuk menyadarkan kembali ex-anggota PKI untuk kembali ke jalan yang benar menurut agama Islam dan negara. Pesantren Suryalaya semakin besar dan maju. Membaiknya situasi keamanan pasca pemberontakan DITII membuat banyak masyarakat yang ingin belajar Tariqah Qadiriyah Naksabandiyah semakin banyak, dan mereka datang dari berbagai daerah di Indonesia. Juga dengan penyebaran yang dilakukan oleh para wakil talqin dan para mubalik, usaha ini berfungsi juga untuk melestarikan ajaran yang tertuang dalam asas tujuan Tariqah Qadiriyah Naksabandiyah dan Tarbih. Dari tahun ke tahun, Pondok Pesantren Suryalaya semakin berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Maka pada tanggal 11 Maret 1961 atas prakasa Haswaka almarhum mantan Gubernur Jawa Barat 1947 sampai 1952 dan mantan Menteri Pertahanan RI Iwa Kusuma Sumantri almarhum 1952 sampai 1903. Dibentuklah Yayasan Serbaguna Bakti Pondok Pesantren Suryalaya. Yayasan ini dibentuk dengan tujuan untuk membantu tugas Abah Anom dalam penyebaran Tariqah Qadiriyah Naksabandiyah dan dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa. Setelah itu, di Pondok Pesantren Suryalaya semakin dikenal ke seluruh pelosok Indonesia, bahkan sampai ke negara Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Thailand, menyusul Australia, negara-negara di Eropa dan Amerika. Dengan demikian, ajaran Tariqah Qadiriyah Naksabandiyah pun semakin luas perkembangannya. Untuk itu, Abah Anom dibantu oleh para wakil taklid yang tersebar hampir di seluruh Indonesia dan juga wakil taklid yang berada di luar negeri seperti yang disebutkan di atas. Pada masa kepemimpinan Abah Anom, Pondok Pesantren Suryalaya berperan aktif dalam kegiatan keagamaan, sosial, pendidikan, pertanian, kesehatan, lingkungan hidup, dan kenegaraan. Hal ini terbukti dengan penghargaan yang diperoleh baik dari Presiden, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah, bahkan dari dunia internasional atas prestasi dan jasa-jasanya. Dengan demikian, eksistensi dan atau keberadaan Pondok Pesantren Suryalaya semakin kuat dan semakin dibutuhkan oleh segenap umat manusia.